Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa sekalian. Pada kuliah sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang negara demokrasi. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang apa itu negara demokrasi, kita harus tahu pengertian demokrasi. Istilah demokrasi itu mungkin sering Anda dengar di media massa, di media elektronik, atau Anda sudah pernah mendapat penjelasan dari guru Anda di SD, SMP, atau SMA. Jadi demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Ada banyak definisi demokrasi dari para ahli, tetapi secara general kita dapat menerjemahkan demokrasi itu menurut Abraham Lincoln, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Itu definisi itu diberikan oleh Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat. Nah, negara demokrasi itu seperti apa? Negara yang seperti apa? Apakah hanya sekedar negara yang diperintah oleh rakyat, dari rakyat, dan seterusnya? Nah, ada beberapa ciri negara dapat disebut sebagai negara demokrasi. Ciri yang pertama yaitu negara demokrasi itu adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Jadi di dalam negara demokrasi itu sesuatu hal itu harus berdasarkan hukum. Tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan penguasa. Semua hal harus didasarkan hukum. Tidak boleh ada kekuasaan melakukan tindakan terhadap seseorang tanpa didasari hukum, atau tidak boleh bertindak tanpa dasar hukum. Itu ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua yaitu dalam negara demokrasi itu pemerintah itu di bawah kontrol rakyat. Jadi di negara demokrasi itu rakyat itu bisa mengontrol pemerintah dengan berbagai elemen, baik mengontrol secara langsung maupun tidak langsung. Mengontrol tidak langsung melalui wakilnya, misalnya di DPR atau DPRD kalau di daerah. Mengontrol secara langsung dengan menyampaikan secara langsung melalui surat, melalui media massa, atau melalui demonstrasi. Itu bagian dari negara demokrasi. Nah, ciri yang ketiga yaitu adanya pemilu yang luber dan jurdil. Luber itu langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan juga dilakukan secara jujur dan adil. Pemilu tidak boleh curang, tidak boleh ada tekanan, harus dilakukan langsung, dilakukan di tempat umum, bebas, tidak ada paksaan, dan rahasia, tidak boleh diberitahu pilihan politiknya apa kecuali tim suksesnya. Nah, jujur ya, tidak boleh curang, dan adil, harus mengutamakan keadilan. Nah, ciri keempat dalam negara demokrasi yaitu adanya perlindungan atau jaminan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia dijamin dan dijunjung tinggi di negara demokrasi. Hak asasi manusia itu apa? Ya,
hak hidup, hak berbicara, berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, membuat organisasi, hak pendidikan, hak pekerjaan, kebebasan berpikir, dan seterusnya itu dijamin di negara demokrasi. Tidak boleh orang dipidanakan atau dihukum karena dia semata-mata melaksanakan hak asasi yang dimilikinya. Nah, ciri yang kelima dalam negara demokrasi yaitu adanya kekuasaan mayoritas. Nah, itulah ciri demokrasi. Jadi dalam negara demokrasi itu yang berkuasa itu yang mayoritas, karena kalau ingin membentuk suatu pemerintahan itu ada namanya pemilu. Nah, pemilu itu kan siapa nanti yang menang maka dialah yang berkuasa. Tidak masalah yang menang siapapun, yang penting pemilu itu dilaksanakan dengan luber dan jurdil, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Siapapun pemenangnya nanti dia akan berkuasa dan dia akan punya kekuasaan. Tetapi juga di syarat ke-6 yaitu demokrasi itu tidak sekedar kekuasaan mayoritas. Lalu bagaimana nasib yang minoritas itu? Makanya ada namanya perlindungan terhadap minoritas. Negara demokrasi tidak boleh menindas kaum minoritas, ya, orang-orang yang berjumlah kecil di suatu negara itu, ya, suku-suku minor atau kelompok-kelompok yang tidak banyak anggotanya itu tidak boleh ditindas meskipun dia kalah dalam pemilu. Dia harus dilindungi, harus mendapat peluang yang sama untuk berkembang di negara demokrasi. Oke, jadi itulah ciri-ciri negara demokrasi. Lalu pertanyaannya, apakah di Indonesia ini sudah memenuhi negara demokrasi? Nah, silahkan didiskusikan, ya. Tentu ciri-ciri demokrasi itu akan mengalami banyak hambatan dan tantangan untuk memenuhinya. Nah, silahkan diskusi secara kelompok untuk menilai apakah negara Indonesia ini sudah termasuk sebagai negara demokrasi disertai bukti dan contoh-contoh sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Baik, saya kira itu kegiatan hari ini. Sampai ketemu pada perkuliahan sesi selanjutnya untuk menjelaskan tentang implementasi demokrasi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.